Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Muhammad Akbar dari kelompok 6 untuk tugas konsep sistem informasi dengan NPM D1A 210036 sebagai moderator di video ini. Lalu anggota lainnya persilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmatun Nahar dengan NPM D1A2100030. Halo, perkenalkan nama saya Ali Ridho Bajwani, NPM D1A210032. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Rahmatullah, NPM saya D1A2100033. Perkenalkan, nama saya Fadli Aries Tiara dengan NPM D1A210035. Perkenalkan, nama saya Ranita Ayuni dengan NPM D1A210034. Perkenalkan, nama saya Risti Wiyani dengan NPM D1A210031. Nah, di diskusi video ini bertemakan perkembangan teknologi informasi. Untuk pengantar diskusi, mungkin dari saudara Najma bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan kenapa adanya perkembangan teknologi itu tersebut. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Untuk perkembangannya, teknologi informasi berkembang begitu pesat juga karena adanya dorongan untuk berinteraksi secara cepat dan mudah. Salah satu pemicunya adalah situs jejaring sosial yang begitu cepat perkembangannya seiring dengan kebutuhan manusia. Dan dari sinilah yang membuat teknologi informasi berkembang pesat pada saat ini. Teknologi informasi kan sangat luas. Untuk diskusi di video ini kita akan mendiskusikan tentang teknologi informasi radio. Untuk pertama-tama dari keseluruhan anggota bisa menjelaskan apa itu definisi dari teknologi radio itu tersebut. Dipersilakan dari saudara Najma. Definisi radio menurut saya adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan atau berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas melalui suara. Oke, kalau menurut saya, radio itu merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang untuk menyampaikan informasi berupa suara atau audio. Teknologi radio ini adalah dengan memodulasi gelombang energi elektromagnetik yang secara sistematis kemudian disebarkan melalui angkasa. Modulasi gelombang ini dapat melalui frekuensi FM maupun amplitudo AM. Definisi radio menurut saya, radio sebagai salah satu bentuk media massa yang mengedepankan sisi musikalitas dalam programnya. Ternyata sekarang ini banyak dikembangkan dalam cakupan yang lebih luas. Artinya bahwa tidak hanya ada musik menonton dalam radio, karena berbagai kebutuhan informasi pun dapat diaplikasikan pada berbagai program acara radio. Definisi radio menurut saya adalah salah satu jenis media massa atau arah yang berperan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Definisi radio menurut saya yaitu teknologi yang mampu memberi informasi kepada pengguna dengan cara memancarkan gelombang suara dari pusat ke penerima gelombang. Definisi radio menurut saya adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa dan hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Definisi radio sebagai media komunikasi massa dari saya yaitu, mungkin untuk pertama-tama apa sih komunikasi massa itu dan apa itu radio. Menurut kutipan FND tahun 1991, komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan kepada banyak orang
dalam kurung massa dengan menggunakan sarana media. Sedangkan radio berasal dari kata radios yang berarti benda-benda elektronika yang menciptakan suara. Dari kutipan Saityastuti tahun 1997. Jika digabungkan, definisi radio sebagai media komunikasi massa adalah sebuah media komunikasi yang banyak orang dengan menyalurkan atau menyampaikan gagasan informasi dalam bentuk suara dan disampaikan melalui gelombang elektromagnetik. Nah, dari penjelasan dari seluruh penjelasan yang dijelaskan oleh anggota, pasti ada juga dampak positif dan negatif dari radio tersebut. Nah, silahkan menjelaskan dampak tersebut, dimulai dari Nazma. Dampak positif radio, salah satu contohnya adalah kemudahan dalam menerima informasi yang disampaikan dari radio tanpa mengganggu kegiatan atau pekerjaan kita. Sebagai pendengar, kita tidak perlu terus-terusan di depan radio, atau kita bisa mendengarkan radio dengan melakukan kegiatan yang lainnya, tidak seperti televisi. Untuk dampak negatifnya, radio juga mempunyai dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatif dari radio adalah informasi yang disampaikan tidak dapat didengar oleh orang tunarungu karena informasi yang disampaikan oleh radio adalah lewat udara atau dengan suara. Jadi tidak bisa informasi yang disampaikan tersampaikan kepada orang tunarungu. Kalau menurut saya, dampak positif sistem teknologi radio ini dianggap lebih aman. Oleh karena itu sering digunakan oleh kepolisian atau tentara karena dinilai lebih rahasia. Dampak negatifnya, karena perkembangan zaman teknologi, radio ini mulai ditinggalkan seiring berjalannya waktu dan beralih ke media yang digunakan oleh mayoritas. Dampak positifnya, radio bersifat fleksibel, dapat menciptakan program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim pesan dengan segera, dapat secepatnya membuat perubahan. Dampak negatifnya, radio is our only, satu-satunya cara yang diandalkan radio untuk menyampaikan pesan adalah bunyi atau sound. Radio tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat gambar. Dampak positif dari saya, kita bisa mendengar berita melalui radio, bisa memasang iklan melalui radio, bisa update mengenai musik atau lagu baru yang diputar melalui radio. Dampak negatifnya, kadang radio juga menyebarkan berita yang tak layak ataupun salah. Dampak positif penggunaan radio yaitu sebagai sarana informasi. Contohnya membantu para nelayan dalam mencari ikan. Pemanfaatan radio maritim bisa melindungi para nelayan dari terjadinya bencana saat sedang melaut. Dampak negatif penggunaan radio yaitu efek yang diakibatkan dari radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Dampak positif dari teknologi radio yaitu mudah mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. Radio sifatnya santai karena bersifat auditoria, hanya untuk didengar. Dampak negatifnya yaitu radio tidak bisa dilihat sehingga merupakan media sekilas atau hanya selintas. Tidak semudah hal dapat diinformasikan karena sifatnya searah. Dampak positif dari saya untuk di bidang bisnis. Untuk perikanan radio terbilang paling murah. Kisaran biaya hanya merogoh 200.000 untuk sekali iklan selama 30 detik di salah satu penyiaran radio. Untuk negatifnya, informasi yang disampaikan hanyalah melalui suara. Pendengar perlu membayangkan apa yang diinformasikan. Jadi untuk perikanan radio, kekurangannya adalah tidak ada informasi visual yang disampaikan. Nah, untuk selanjutnya, di bagian pengantar, Nazma telah menjelaskan kenapa adanya perkembangan teknologi informasi. Radio pun memiliki sejarah perkembangan teknologi informasi dan penggunaannya dari masa ke masa. Nah, untuk dari saudara Ali dipersilakan untuk menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi tersebut. Bibit-bibit radio modern sudah ada sejak tahun 1880-an berkat temuan Heinrich Hertz, fisikawan asal Jerman. Ini berhasil membuktikan keberadaan radiasi elektromagnetik yang nantinya akan menjadi transmisi sinyal radio.
Namun penggunaan radio baru terlacak pada awal tahun 1900-an. Pada saat itu yang menggunakan radio masih sangat terbatas, hanya untuk penggunaan maritim. Radio digunakan untuk mengirim pesan kode Morse dari kapal dengan daratan atau sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, penggunaan teknologi radio pun semakin meluas. Selain kapal sipil, teknologi radio juga digunakan oleh kapal perang. Radio juga mempunyai peranan penting dalam Perang Dunia Kedua, salah satunya adalah pihak Jerman. Saat kabel bawah laut Jerman dipotong oleh Inggris, radio pun menjadi alternatif tentara Jerman dengan adanya sistem radio tracking. Radio memang dianggap sebagai alat komunikasi yang efektif pada masa perang. Lalu apa itu sistem radio tracking? Secara sederhana, sistem radio tracking bisa dipahami sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan sebagian kecil dari jalur komunikasi besar secara bersama-sama. Sistem ini tidak dapat mengganggu laju komunikasi dari jalur komunikasi yang lebih besar. Ini karena ada automatic switching yang akan memindahkan user pada kanal manapun yang tidak dipakai. Sistem teknologi radio ini dianggap lebih aman karena hanya user dalam satu grup saja yang dapat menggunakan kanal yang tersedia. Berbeda dengan sistem konvensional yang masih memungkinkan orang dari luar untuk masuk mendengarkan pembicaraan dalam kanal. Selain itu, dengan radio tracking, gangguan akan berkurang karena hanya user dalam grup saja yang bisa menggunakan kanal. Terima kasih. Nah, Ali telah menjelaskan perkembangan teknologi radio dan juga penggunaannya dari masa ke masa. Mungkin ada yang ingin menambahkan penggunaan radio terhadap organisasi yang sudah ada. Menurut saya, salah satu contoh penggunaan radio pada organisasi yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menggunakan teknologi Early Warning System atau EWS Radio Broadcaster, yaitu teknologi untuk deteksi tsunami serta peringatan dini tsunami. EWS adalah peralatan lama yang merupakan modal diseminasi secara verbal dan berbasis pada gelombang radio biasa. Melalui jalur gelombang satelit, peralatan pemantau ini dapat mengirim data lapangan ke BMKG secara real time. Dengan demikian, BMKG dapat mengirim informasi segera ke pemerintah daerah jika ada potensi tsunami dan diperlukan tindakan evakuasi. Nah, begitulah tambahan dari Ranita dari penggunaan radio terhadap organisasi yang sudah ada. Sekian dari diskusi ini. Kesimpulan dari diskusi ini yaitu radio adalah media massa yang menyampaikan melalui suara. Radio juga memiliki dampak positif dan negatif yang variatif, dan juga perkembangan radio yang awalnya hanya untuk penggunaan saat perang, dari masa ke masa radio sudah dapat menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh pendengar. Nah, sebelum closing ada kata motivasi dari kami. Satu-satunya cara untuk melakukan kerjaan hebat adalah dengan cintai apa yang kamu lakukan. Sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.